Bapak dari umur 4 bulan saya mengandung itu bapak itu udah nggak ada. Masuk penjara karena kecelakaan. 30 tahun terus baru ketemu bokap. Sengaja ketemu nyari atau nggak sengaja? Sengaja. Terus pindah ke Bekasi, ibu jualan di kantin. Oh, di kantin. Kantin pabrik gitulah. Sampai dengan saya punya 4M hutang. Pertanyaan yang paling sederhana. Ya. Pusing nggak Mas Pri? Enggak sih. Selamat datang di podcast Pro. Untuk edisi kali ini seperti biasa kita bakal ngobrolin tentang 3 fase dalam kehidupan kita. Itu tidak jauh dari sebuah profesi yang pasti kita geluti dan juga problematika yang selalu ada dalam kehidupan dan juga pro kontra. Dan kali ini tamu kita adalah Mas Priyana Sugondo. Halo semuanya. Mas Pri atau dipanggilnya lebih akrabnya namanya Mas Pri. Ya. Dari nama aja Priyana. Wah, ini kayaknya nyokap pengen ngasih sebuah simbol kalau Mas Pri ini pengen jadi seorang lelaki pemimpin gitu ya, atau gimana ya? Bisa gitu. Memang atau ada arti lain? Memang arti lain. Arti lainnya gimana? Priyana itu anak prihatin. Oh, Priyana. Priyana itu artinya prihatin ya? Iya, jadi memang dari kecil saya prihatin banget, Mas Odi. Oh. Jadi itu membuat nama saya jadi prihatin. Priyana sebenarnya, anak prihatin gitu. Oh, anak prihatin. Iya, jadi emang dulu seperti apa waktu masa kecil? Kalau bicara dari kecil mah ya memang prihatinnya karena memang dari awal nggak ada bapak. Oh. Jadi nggak ada figur, nggak ada orang tua, apalagi khususnya laki-laki ya. Bapak dari umur 4 bulan saya mengandung itu bapak itu udah nggak ada. Sorry, nggak adanya itu meninggal enggak, atau awalnya memang pisah? Masuk penjara karena kecelakaan. Ya jadi karena driver bawa penumpang waktu itu kecelakaan dan akhirnya penumpangnya meninggal semua. Dan terpaksa harus 4 tahun dibui. Gue baru udah kenal Mas Pri berapa bulan baru tahu story ini. Baru tahu kan. Jadi itu kondisi itu pada saat saya di kandungan 4 bulan. Oh, dalam kandungan. Ya, 4 bulan. Jadi pada saat ayah atau bapak keluar dari penjara, umur saya udah 4 tahun. Karena kan 4 tahun dibuinya. Oh, dibuinya 4 tahun. Nah, jadi ngasih nama itu kakek saya sebenarnya. Oh, yang ngasih nama kakek? Ya, nama Priyana itu memang artinya tadi anak prihatin. Karena memang gak ada ayah. Terus juga posisinya mungkin ayahnya lagi kena musibah gitu kan. Pada saat memang mengandung saya gitu. Jadi itu menjadi problematika. Ya, problematika. Tapi pro dan kontra. Itu menjadikan suksesan karena kita punya historial yang memacu kita buat lebih baik dan Sorry Mas, berarti dari kecil nyokap yang besarin ya? Ya, jadi memang nyokap itu buat saya jadi panutan karena menjadi 2 buah orang tua gitu. Jadi bisa figur orang tua, ibu juga figur sebagai bapak. Jadi dari kecil saya Mas Odi, saya memang nggak pernah namanya menikmati, merasakan yang namanya kasih sayang orang tua, khususnya bapak. Jadi figur bapak itu memang udah nggak ada di saya. Dari kecil? Dari kecil. Tapi setelah 4 tahun ada dong langsung tersambung? Dari 4 tahun itu tersambung, jadi adik saya. Hah? Tersambung, ada. Terus pada saat saya umur 6 tahun, pisah. Oh. Gitu, jadi apa ya, waktu itu mungkin bisa kebayang lah ya. Waktu ritmenya cuman 4 tahun aja terus kayak gini ya, kayak ilustrasinya kayak baru ketemu, baru kangenan, baru dipeluk, mungkin baru kenal ya kan, karena 4 tahun baru kenal waktu itu bapak saya. Dalam kandungan udah nggak ketemu ya. Ketemu, udah umur 4 tahun, terus umur saya 6 tahun berarti hanya 2 tahun. Iya. Nah itu langsung pisah. Dari itu nggak pernah ketemu sampai usia saya di usia 30 tahunan. Usia 30 tahun saya udah sukses, punya mobil, punya apa segala macam. Jadi dunia properti khususnya. Pulang ke Magelang, nemuin masih ada sih waktu itu, tapi sudah umur juga kan. Udah umur, terus udah artinya sakit-sakitan gitu lah maksudnya. Sebelum kita bahas di fase yang udah di usia 30-nya nih, gue pengen ngomongin tentang yang masih anak-anaknya itu. Tapi sempat kayak sebagaimananya ayah. Gak pernah. Jadi kalau untuk jangankan kasih sayang atau nominal, ya kita bukan, karena memang ya namanya amalan, masing-masing punya amalan ya Om ya. Betul. Tapi memang ayah saya tuh 1 rupiah pun gak pernah menetes ke saya gitu. Sejak kecil? Semenjak pisah itu tadi. At least tuh keluar dari penjara pun? Ya. Tapi menemui?
Ketemu sih, kan masih jadi adik saya tuh. Nah, kan saya sama adik saya umurnya beda sekitar 3 tahunan kan gitu. Nah, jadi pas keluar mungkin namanya sama ibu jadi punya adik. Iya. Saya umur berapa tahun ya waktu itu ya, mungkin sekitar 6 tahun atau 7 tahunan lah. Single Itu fighter bisa. nyokap berarti. Single factor. Bidang apa, usaha apa nyokap dari kecil membesarkan Mas Pri? Dari awal kalau ibu itu emang dagang. Berdagang. Iya, jadi jiwa marketing itu memang sudah menurun dari Iya. dari UTI lah Dari gitu UTI, ya. ya, Emang dari- itu dari kecil saya rasain, saya tonton, saya lihat, dan itu menjadikan yang saya seperti kayak sekarang ini. Sorry, waktu dulu berdagang apa Mas Pri? Dagang Makanan, mulai dari saya TK, itu yang saya alamin ya, karena mungkin kan pas umur 6 tahunan kan TK kali ya. Itu dagang makanan kayak ciki-ciki kayak gitu. Oh, keliling. Enggak di kantin di TK. kantin TK Kantin gitu. TK. Jadi emang faktor banget lah ibu saya. Terus SD, terus SD pindah ke Kerawang, ke Bekasi. Kok ke Bekasi dulu? Ke Bekasi setelah pisah tadi Setelah itu kan. pisah tadi. Dulu kecil di Jawa? Di Jawa, di Magelang. Sampai dengan SD, terus pindah ke Bekasi, ibu jualan di kantin. Oh, di kantin. Kantin pabrik gitulah. Bareng sama adek dibawa. Iya, adik juga bawa ke sini, dan akhirnya besarkan saya dari SMP, SMA sampai kuliah ya dengan biaya jualan di kantin. Tadi kan nanya dagangnya kan? Iya. Ya dagang itu sampai dengan seperti itulah. Dan sampai kuliah, kuliah dan akhirnya berhenti. 30 tahun terus baru ketemu bokap. Baru ketemu bokap. Sengaja ketemu, nyari atau enggak sengaja? Sengaja. Karena ya silaturahmi. Betul. Silaturahmi, dan memang saya tidak pernah diajarkan untuk membenci. Jadi Uti itu luar biasanya, walaupun pisah gitu dengan jangka waktu sekian tahun yang tidak membiayai 1 rupiah pun, tidak pernah bicara gini. Jelek gitu. Jadi tetap bagaimanapun dia ayahmu, dan cari datangin pada saat nanti sudah sukses. Oh. Itu aja yang terngiang. Jadi pada saat saya sudah punya mobil, punya segalanya, ya akhirnya datang silaturahmi ke sana gitu. Ke Magelang. Dan dalam kondisi bokap ya udah, ya masih ada, tapi jadi nggak kenal. Oh. Ya bayangkan Mas Odi ninggalin dari umur saya 6 tahun, kebayang dong ya, 6 tahun sampai saya nemuin lagi di posisi 30 tahun, tidak pernah jumpa, ngelihat gini aja nggak pernah. Ngobrol agak canggung kali ya. Ya nggak kenal. Iya kayak kenalan lagi baru aja gitu ya. Justru dia nanya, ini siapa Mas? Ini siapa? Iya. Buset. Saya nggak, kebayangkan kira-kira seperti itu Tapi momennya. yang nemuin itu siapa sampai ketemu? Karena masih di rumah yang awal. Iya, enggak, di rumah nenek waktu itu. Oh. Nenek masih ada waktu itu kan. Nenek saya masih ada, terus sama mama. Sama Uti, tapi sama Uti juga. tapi Uti saya suruh ngumpet awalnya. Oh. Jadi saya ingat banget nih kronologisnya waktu itu gini, karena Bapak itu saya di Jawa kan dulu kan penyewa travel, mobil Ya, kan. Travel. Mobil, dan saya datang ke rumahnya. Waktu itu beliau nggak ada. Nah, mama saya suruh ngumpet, saya telepon. Beliau nih. Saya telepon, saya berpura-pura sebagai penyewa. Iya, penyewa. Saya pengen nyewa mobil, pengen ke Jakarta gitu, pengen ke Kerawang dari Magelang gitu. Nah, akhirnya dia datang. Pas datang tuh benar-benar nggak kenal. Bener-bener Nggak kenal, masih nanya mau kemana. Mau ke siapa? Iya, maksudnya mau sewanya mau kemana gitu, berapa lama, masih gitu. Pas saya tunjukin alamat saya di Kerawang, Kosambi, detail sampai kini yang baru dia nanya, nih siapa sebenarnya gitu. Baru dari situ. Iya, coba. Terus ekspresi yang pada saat itu Ya, gimana? air mata lah pastilah, namanya orang tua kan ya. Tetap ya. Sejahat-jahatnya, Nurani sejelek-jeleknya pasti ya. nurani air mata. Tersambung ya, terkonek ya. Air mata, tapi di sini poinnya memang jangan pernah memberikan titik noda sedikit pun kepada anak, apalagi bagi yang memang mungkin rumah tangganya kurang bagus gitu, karena noda itu sedikit pun akan menjadi bibit penyakit. Yes. Sampai sekarang pun saya nggak bisa benci orang. Itu karena saya nggak diajarin gitu. Sejelek apapun, seburuk apapun ya tetap ayahmu gitu. Sejahat apapun orang ya, artinya sama-sama hidup mah nggak bisa ngejas gitu kan. Artinya kita mah bukan Allah dah. Mau seperti apapun, kita mau ketipu, mau kebohongin, mau ke apa ya, kita mah tetap baik aja sama orang. Nggak bisa kita nanam kejelekan, apalagi cuma ke hal-hal kecil gitu kan. Itu sangat dihindari. Nah, itu memang dilatih, dididik, dibiasakan, ditanamin dari dini gitu. 30 tahun baru ketemu bokap,
Tapi sejujurnya nih ya, sejujurnya di dalam isi. Itu kan karena tadi pesan orang tua yang emang gak boleh. Tapi ada gak sih perasaan? Oh ada. Di masa-masa kayak pas unek-unek sekolah. ada Enggak sih gitu. sebenarnya unek-unek emang enggak. Cuman Rasa pingin. Iya. Ya, pingin orang tua tuh papa tuh gimana sih kalau ya, kayak contoh gini Mas Adi. Kalau lagi kita habis terima rapot misalnya. Yes. Kalau dulu zaman sekolah nih. Orang tuanya datang kan biasanya bapak ibu yang datang. yes. Ya saya cuman mama doang gitu. Terkadang ya kalau kita namanya anak ada apa-apa, masalah apa pasti ya yang dipigur kan ayah ya. Tapi sama sekali saya nggak ngerasain sedikit pun itu selama 30 tahun. Nggak ngerasain. Jadi memang tapi sih saya membuat apa ya? Nggak pernah menyesalin nggak karena itu justru yang membuat saya faktor dan menjadi Priana yang sekarang. Gitu. Dari kisah itu ya. Dari kisah itu ya justru saya bersyukur dan memang ya apa ya Allah nggak ada yang memang kebetulan gitu. Dan artinya semua keluarga teman-teman pun memang ya seorang Priana kalau dulu mungkin dididik sama ayahnya mungkin jadi seperti ini. Banyak yang komentar seperti itu karena nggak tahu entah buruknya seperti apa ya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi seperti itu komentar mereka. Oke, sampai sekarang di 30 tahun yang sudah bisa tadi dikatakan udah sukses, pasti ada sebuah perjalanan yang dan juga ada sebuah bidang yang digeluti. Mas Bri dari dulu kabarnya memang dunia properti yang tidak pernah beranjak, konsisten dan di situ ya bidang yang digeluti. Konsisten dari mulai lulus sekolah, terus pernah sempat kerja di pabrik setahun setengah. Pernah ngalamin kerja di pabrik? Pernah. Di pabrik dulu apa properti dulu? Pabrik dulu. Pabrik berapa tahun? Jadi gini, perjalanan saya lulus sekolah itu sebenarnya saya dulu diterima di STPDN waktu itu. Oh, STPDN. Ya mungkin kalau saya waktu itu masuk, mungkin kayak sekarang kali ya. Tapi pas kebenaran saya masuk, pas kebenaran si ibu saya dari dia yang dagang di pabrik tadi, kantin di stop sama pabriknya karena pabriknya sekarang pakai catering gitu. Jadi nggak boleh karyawan jajan di kantin lagi, di stop. Akhirnya berhenti dong. Dagangnya, ekonomi turun dong. Pada waktu itu saya masuk ke TAN, terus STPDN saya masuk. Itu tinggal masuk aja yang mungkin tinggal biaya hidup aja lah gitu. Semudahnya seperti itu. Tapi karena memang lagi ngedrop ekonominya ya saya nggak bisa. Jadi nggak lanjut. Ikutin itu nggak lanjut dan ibu saya lanjutkan untuk ya kerja aja mau gimana lagi gitu. Nah tapi dengan kerjanya saya itu ya sambil kuliah. Tapi akhirnya memang karena saya orangnya fenomenal kali gitu kali ya. Di pabrik pun saya hanya sebentar dan bisa menguasai semua dan akhirnya saya keluar dengan sendirinya. Resign gitu? Karena bosan. Oh. Jadi bosan karena dulu sudah pabrik bidang apa? Di SAP. Oh. Pabrik SAP jadi di semikonduktor tuh Kerawang. Awalnya di Bekasi terus pindah ke Kerawang. Bagian gudang kebetulan tuh saya. Jadi saya sudah bisa menguasai dengan cepat gitu. Jadi bosen lah gitu masa di setahun setengah tuh saya udah bisa kerja sambil tidur kasarnya. Oh autopilot. Ya, udah autopilot jadi semua ribuan item produk saya kuasai, semua material butuh berapa habis berapa dalam waktu berapa saya bisa kuasai. Jadi sambil otomatis aja gitu kerjaan tuh. Jadi udah ada tantangan buat saya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Itu sambil kuliah waktu itu. Sambil kuliah. Akhirnya memulai dari kuliah di situ. Nah pada saat kuliah, teman kuliah saya ini memang kebetulan juga anaknya tuan tanah di Kerawang. Akhirnya diajak saya untuk mengelola perumahan di tahun-tahun 2001-an tuh. Dan akhirnya bergerak deh terus sampai dari situ mulai satu. Dari marketing dong. Dari marketing. Dari benar-benar marketing. Ya mungkin kalau bahasa sekarang mah in-house gitu ya. In-house. Kalau zaman dulu mau kan nggak ngerti in-house, nggak ngerti apa. Yang penting gue jualan ya kan. Rumah aja. Dapat hasil gitu. Yeah. Nah artinya memang dibangun dari situ dan terus sampai dengan sekarang. Oke, profesi yang digeluti dari awal Mas Bri itu berarti bidang properti ya. Walaupun tadi sempat 1,5 tahun di pabrik ya. Betul, dari awal sih memang fokusnya di properti. Ya kalau untuk cuma setahun setengah mah hanya pemanasan lah. Pemanasan, stretching doang ya. Stretching doang namanya anak yang dunia kerja gimana? Keluar ke sekolah. Terus akhirnya putus asa karena nggak bisa ngelanjutin kuliah ke jenjang yang lebih nggak sesuai gitu. Karena memang dulu saya itu kalau nggak STAN STPDN itu menjadi ambisi. Dan itu dua-duanya keterima sebenarnya. Udah keterima karena biaya aja. Karena biaya dan ekonomi dan akhirnya ya wis kerja deh gitu. Dan itu memang putus asaan yang membawa berkah menurut saya. Sampai saat ini. Iya kan karena nggak bisa dipungkiri kan. Jadi segala sesuatu memang kalau sudah dialami dan berjalan itu baru iya. Tapi sih biasanya gini kalau ambisi nggak tercapai sama kita, ada nggak sih punya perasaan kalau nanti anak gua pengen kayak gini? Itu udah pasti Om. Pasti ya. Pasti. Jadi pokoknya. Prima pengen jadi
Ya minimal di bidang itu atau di akmil atau akpol. Atau akpol. Ya, sekarang kan lagi pesantren dan nanti taruna dan nantinya di Magelang lah. Oh, jadi ada rencana ke arah sana juga Itu ya? harus dong itu mah. Haruskan kan. Kita nggak bisa, Ya, tapi anak yang harus bisa. ya, Benar. anak. Dan tadi teman yang ngajak pertama itu siapa namanya? Itu kebetulan kalau sekarang mah udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Ya meninggal. Boleh dong sebutin namanya dong. Bu Evi sama Bu kayak Evi, teman saya kayak Mbak. temen ini Ya, ya. kayak itu yang sekarang di pertama Depok. ngajak. Ya, itu mungkin- teman apa Mas Pri? Teman kuliah. Oh, teman kuliah. Ya teman kuliah, dia itu kebetulan anak buahnya Pak Hendar King. Mungkin sekarang masih ada sih Pak Hendar King ya mah. PT Sar Indah Jaya itu masih ada. Nah itu pertama kali diajak untuk apa namanya market ya, masarin perumahan gitu. Yang awalnya memang dari nol, tapi memang karena teman kuliah ya akhirnya enjoy aja, dinikmatin aja gitu. Ya karena waktu itu mungkin biasa kerja, dapat gaji, terus saya keluar hampir 3 bulan tuh nganggur tuh Om. Terus akhirnya ya kerja apa aja deh, yang penting memang waktu itu saya lihat saya nggak butuh uang, ya memang ilmunya yang kelihatan. Nah, kelihatan apa namanya? Jadi tujuan awal. Nah, karena saya orangnya itu memang sebenarnya cepat bosen Mas Adi. Karakter saya itu orang yang harus terus ada yang dipelajari. Jadi kalau udah apa ya, udah hatam lah kalau bahasanya gitu. Ya. Kita udah fokus dan memang udah hatam. Sekarang saya bosan, jadi harus ada terus yang baru. Terus ada hal-hal yang baru itu yang menjadikan apa ya? Ya mungkin sampai sekarang gitu. Kan kerasa sama dia juga gitu ya. Iya. Dari PGP yang udah berjalan, bikin PDA. Terus bikin apa lagi, bikin apa lagi itu aja. Dan sekarang pencapaian saat ini dari dulu sebagai marketing, ngalamin dulu nggak bagi-bagi player gitu Wah ngalamin? ngalamin dong. Ngalamin. Kalau gue sih sempat dikirim Ngalamin, nih, iya. sempat dikirimin foto yang Mas Pri masih pakai kemeja di gulung-gulung gitu tuh. Ini marketing banget bajunya dimasukin gitu ya. Ngalamin Gitu. dong. Ngalamin ya kayak gitu Mas. Pas saya menjajaki kawasan door to door. Ngalamin. Dari Awalnya sama kayak yang lain masa lebih kali. Kalau sekarang mah teman-teman marketing sekarang ya saya nganggap nggak terlalu sulit karena ada Media medsos, sosial. ada digital marketing. Terus secara konvensional pun karena saya jaringannya terhubung dengan baik sampai dengan sekarang, teman-teman yang ngikutin kan, datengin Pak Anu, datang, Iya. datengin Pak Anu, datang gitu. Artinya kalau saya mah benar-benar dari awal yang sifatnya babat alas lah kalau di hutan tuh, yang nggak tahu siapa-siapa, yang kenal siapa-siapa dan nggak tahu gimana caranya, benar-benar door to door, saya alamin ya mungkin, Akrabin gitu. ya mungkin itu yang menjadikan proses ya Om ya. Jadi memang terkadang kalau kita alami prosesnya nggak begitu apa ya, nggak begitu sempurna, juga kadang-kadang matangnya nggak sempurna juga. Kita ya nggak sedikit juga mungkin yang ya beberapa oknum marketing yang sekarang mungkin berkembang, mereka tidak bisa menghargai proses, tidak menghargai konsumen, tidak menghargai uang karena mereka tidak merasakan prosesnya yang begitu sulit. Gitu terlalu. Jadi dianggapnya jadi marketing perumahan tuh enak, gampang karena duitnya besar. Ya, tapi prosesnya di skip gitu ya. Karena menurut saya prosesnya di skip. Mereka masuk di era-era sekarang itu era-era yang digital. Era-era yang mungkin medsos lah gitu ya. Yang mungkin dengan cara mudahnya. Tapi dengan seperti itu terkadang pada saat mereka sudah bisa dan mampu. Terkadang tajam gitu ya. Tapi ketajaman itu mengenai dirinya sendiri. Jadi kayak kalau senjata itu kayak orang punya ketajaman tapi nggak punya batang gitu. Gimana sih jadi megang senjatanya, jadi ya pasti kena tangan sendiri. Ya, jadi terluka juga ya ilustrasinya. Pasti gitu kan ilustrasinya. Jadi yang udah pintar, udah bisa ngarahin konsumen, udah bisa segala satu hal lah gitu. Tapi dengan kekuatan nggak make apa namanya batang ya pasti kena tangan sendiri. Nah, makanya marketing itu perlu yang namanya apa ya iman lah gitu. Ya, supaya ya proses juga itu kan yang membentuk ya. Kalau itu Bagaimana masa caranya? awal, tapi masa-masa pada saat kapan Mas Pri merasakan, pasti sekarang kan katakanlah profesi sekarang udah jadi pengusaha kali ya? Ya, Maksudnya sebagai pengusaha. marketing lah tetap. Marketing. Marketing gak akan hilang. Marketing gak akan hilang. Ya, gitu. Karena saya kan pengusaha marketing. Pengusaha marketing. Yang mencetak banyak bawah di bawahnya gitu. Mencetak banyak marketing kan pengusaha marketing gitu. Ya, gitu. Nah ada tapi fase-fase tersulit yang masih Mas Pri ingat? Ada ya fase-fase di mana kita naik turun itu kayak roller coaster gitu ya. Itu pernah ada dan pernah saya alamin. Contoh kecil gini di 2017 aja contohnya saya 17. memang sampai waktu itu ya mungkin kalau terkapar Mas Odi karena ya dengan
kecepatan dengan proses, tapi itu jadikan pelajaran juga. Terus terhampar sampai dengan saya punya 4M hutang. Pernah punya hutang 4 Sampai dengan miliar. 4M, dan itu memang mungkin secara rasional orang normal. Mikirin gimana cara selesainya, itu nggak akan selesai. Mungkin bahasanya itu. Tapi ya dengan tadi itu dengan proses dan keyakinan kita, ya alhamdulillah selesai dengan sampai saat ini, sampai sekarang bisa menata lagi. Sorry, itu 4 miliar itu project violent atau apa? Itu sebenarnya gimana ya? Saya seorang marketing yang seorang marketing terus belajar ingin jadi developer, Mas Odi. Oh. Nah, makanya saya sampai sekarang pun tidak akan pernah mencoba lagi. Tidak akan pernah mau, karena kalau bahasa bos kita itu nggak ada garis tangannya, Lupri kata gitu. Tapi sih sebenarnya saya tidak seperti itu, karena memang waktu itu secara finansial sedikit memaksakan, terus dengan dipikir dengan kemampuan yang besar mampu gitu, ternyata enggak juga. Dan artinya kalau saya pribadi sih mendingan kita di kelas B, di kelas C tapi ranking 1. Ranking 1 jadi masterpiece. Nah, dibanding kita harus di kelas A tapi ranking paling belakang. Terseret-seret. Nah, tertatih-tatih, terseret, akhirnya capek sendiri dan akhirnya jatuh sendiri. Jadi balik lagi kenali juga kemampuan kita, betul, skill kita, dan di mana sih sebenarnya gitu. Nah, betul. Nah, itu memang juga berproses kan gitu, dan akhirnya ya itu pernah saya alamin. Tapi sih itu menjadi pelajaran yang guru yang luar biasa buat saya, karena nggak ada yang nggak bisa terselesaikan selama kita mampu dan mau berpikir gitu. Selesai itu sampai saat ini. Selesai. Jadi kalau anak buah saya sekarang masih bawa masalah ya, belum 4M masih lidek lah ukurannya gitu. Nah, belum masalah gitu. Belum masalah 4 miliar. Belum kan, kalau belum sampai segitu mah belum. Ya artinya semua itu kan kita berproses ya. Terus tidak ada proses yang memang kalau kitanya benar-benar yakin, terus yakinnya benar gitu Mas Odi. Karena kalau kita bicara yakin juga pasti banyak orang yang yakinnya juga masih salah. Cara meyakininya salah, terus cara mengimplementasikannya juga masih setengah-setengah gitu. Terus kalau saya udah yakin aja bulat. Jadi memang nggak ada kata lain, kalau udah yakin ya A aja. Terus yang selanjutnya juga kita terkadang suka menyepelekan sesuatu hal. Itu juga menjadi pelajaran. Terus pada saat memang sudah di titik mana kita tidak konsisten, itu juga. Makanya tadi saya siang bikin satu formula baru. Jadi kalau pengen sukses itu formulanya sadis. Sabar dan disiplin. Ya, jadi yang dibutuhkan orang itu pertama yaitu sabar. Konsisten. Yang kedua disiplin. Disiplin itu konsisten. Ya, jadi terkadang kita itu rasa nggak sabar yang malah bikin kita jatuh. Gitu. Terkadang ini nih, kita di posisi mana tapi pengen terlihat di posisi mana misalnya gitu. Sabar terlihat seperti lemah nggak sih? Enggak juga, karena sabar itu cara memposisikan kita. Kalau masalah lemah dan kuat kan hanya sudut pandang orang aja. Kalau kita, tapi takut nggak terhadap sebuah itu pandangan orang itu? Enggak, saya tuh artinya gini, sekarang itu tidak pernah peduli sama pikiran sama omongan orang lain. Jadi kita memang fokus dengan tujuan, terus caranya tepat, itu hasilnya lebih padat. Dibanding dulu saya gitu. Ya proses kan ya Mas ya. Jadi memang proses itu yang membawa kita harus lebih baik. Jadi kadang-kadang kita kalau dulu masih orang ini takut ini, kita menyesuaikan gitu. Kadang-kadang beli yang memang belum saatnya atau segala macam lah gitu, dan akhirnya itu membuat kita malah beban gitu kan. Tapi untuk saat ini mah sabar aja. Ya gini aja, artinya dengan konsisten dan disiplin yang terus dijalanin gitu. Tapi kalau tadi motonya sadis, sabar dan disiplin. Ya. Kalau Mas Pri menilai diri sendiri, Mas Pri udah sesabar dan sedisiplin yang sebagaimana mestinya belum sih? Ini kita lagi coba nilai buat diri sendiri gitu ya. Kalau untuk saat ini sih saya kalau ngelihat ya mungkin kalau Mas Odi kan baru berapa bulan ya. Kalau untuk dibandingkan saya dengan 3-4 tahun yang lalu, mungkin sudah lebih banyak, lebih sabar dan lebih konsisten sekarang. Karena kalau dulu tuh orang saya nafsuan Mas. Oh gitu. Saya orangnya ambisius. Jadi saya kalau sudah menuju A pasti harus sampai dan dengan waktu yang pengen lebih cepat dari orang lain. Normalnya misalkan seminggu saya 2 hari harus sampai. 2 hari harus kelar gitu. Minimal misalnya kita bisa setahun, kita 2 bulan selesai. Itu saya, dan itu terkadang ya bukan tidak bisa sih, sebenarnya bisa. Dan itu memang juga banyak hal yang kita bisa pelajari juga. Cuman terkadang terbentuk tapi gak padat gitu. Nah makanya sekarang tuh saya lebih padatin dan lebih konsistenin, disiplinin supaya
padat dulu baru ke yang lain. Padat dulu baru ke yang lain gitu. Ya contohnya sebenarnya sekarang pun saya masih banyak hal-hal yang mau saya jalan itu masih banyak tapi saya nggak lakuin kan. Karena saya lebih menahan diri dulu. Sabar santai. dulu. Nah, itu sabar Padatin dulu tanahnya. Ibarat sebuah proyek gitu ya. gitu. Terus sudah terbentuk PDA-nya sampai sebesar apa dulu baru nanti melangkah lagi. Lagi PMP pun artinya sampai sebesar mana nanti baru gitu. Artinya untuk saat ini saya lebih sudah hampir 180 derajat lah, artinya meningkatkan dua hal tadi itu. Wah, makanya, sabar dan disiplin tadi ya. makanya itu menjadi kunci itu sadis. Oke. Gitu sadis. Tadi mungkin sebagian di antara Anda yang sering dengar kata PDA dan PMP mungkin ya. Ini adalah salah satu juga ini ya ya sebuah anak perusahaan juga lah ya dari Mas Pri yang tadinya sebagai ini ya official marketing pemasaran gitu ya. Iya betul. Sampai akhirnya melahirkan sebuah lembaga keuangan juga yang menurut saya ini brilian. Ini brilian, ide yang brilian itu udah sederhana tapi nggak kepikiran sama orang lain. Iya betul. Dan ini akan menjadi fenomenal di tahun 2022 Mas. Yes. Saya nggak percaya. 2022 berarti saya jamin. 2 tahun lagi ya? Yap, nggak 2 tahun lagi, beberapa bulan lagi. Pokoknya 2022. Hitungannya pokoknya 2022 awal aja tahun ya. akan menjadi hal yang fenomenal nih. Gitu. Betul. Jadi PDA ini adalah salah satu lembaga keuangan. Ini yang membantu masyarakat untuk memiliki rumah itu bantuan uang muka dengan bantuan uang muka. Bantuan uang muka nanti untuk renovasi. Dan dikasih namanya itu apa ya? Prima dan Abadi Bombastis. Pura-pura lupa. Bombastis itu bantuan uang muka aman dan praktis. Jadi uang mukanya ini adalah uang muka perumahan. Betul. Jadi sinergi sama pemerintah ya? Ya harusnya sih sangat sinergi. Dan ya pemerintah membantu memiliki rumahnya dengan KPR. Dan Mas Pri PDA ini membantu untuk bantu uang mukanya. Terus untuk renovasinya, terus untuk pinjaman uangnya, terus segala macam lah saya lingkupnya. Itu ekosistem bisnis Mas Bro itu. Gak kemana-mana ya itu brilian sekali. Itu ilmunya. Jadi saya punya prinsip sekarang memang kalau bisnis harus bikin ekosistem. Gak bisa kita hanya mengembangkan satu hal tapi yang mendukungnya tidak sehat gitu. Jadi kayak contoh kalau kita hobi burung, makanannya jangkriknya pun harus sehat. Supaya burungnya kicaunya bagus gitu. Contohnya kecil gitu kan semuanya saling berkaitan. Gitu. Keren. Pokoknya bakal jadi fenomenal nanti di 2022. Ya karena sekarang belum terlalu orang tahu ya kan. Berarti tahun depan kita bakal podcast lagi dengan cerita yang berbeda. Nah pastinya. Dan nanti pasti banyak yang ngantri di PDA. Kalau tadi udah ngomongin tentang dulu, kemarin dan sekarang, saya pengen ngomongin yang sekarang Mas Pri. Goals apa yang udah nyampe, yang udah disetting beberapa momen sebelumnya? Goals sih ya tadi itu. Apa tuh? Sebenarnya PDA. Oh punya usaha PMP, tambahan. Itu menjadi apa namanya goal setting saya. Memang sebelumnya juga udah pernah, tapi saya rasa sih kan memang usahanya usaha yang tidak berkaitan ya. Nah ini kan saya menjadikan koperasi ini sih targetnya sih tahun depan menjadi BPR ya. Ya menjadi bank yang bisa mengcover semua, bahkan jangankan DP-nya, KPR-nya kalau bisa. Wih. Ya, kalau bisa KYG-nya kalau bisa gitu. KYG-nya luar biasa. Jadi kan asetnya baru 10 miliar ya kan. Ya kalau udah 100 miliar. 10 miliar baru. Ya kan. Ya kan kalau lu beliin kuaci dah Bi. Sekarang kan baru cover DP kan, ya 10 miliaran lah gitu. Ya kalau untuk itu sudah jadi goal setting saat ini di target tahun lalu. Beda ya kalau ditanya goal settingnya Mas Pri sama mungkin di antara kita semua. Kalau kita sama nanya udah punya rumah, udah punya mobil, itu hal biasa mungkin ya. Ini bukan satu langkah, di beberapa langkah dibandingkan dengan orang mindset pemikirannya. Tapi pengen punya usaha sengaja karena mungkin goals yang itu mah udah dianggap. Justru hal seperti itu yang bisa kadang orang buat saya itu di pro dan kontra. Buat orang tuh terkadang Mas Pri itu orangnya rada aneh gitu. Nah, gitu. Ini yang bisa gue simpulin dari tadi obrolannya. Betul. Selalu manuver, cepet. Ya, dan karena kita kan ngendalinya ini Mas hoki. Hoki mengulang hoki kan. Hoki yang berkelanjutan. Tapi hoki itu apa? Hoki itu apa hoki? Hoki itu adalah keberuntungan. Hoki itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Jadi kalau kita nggak siap, ya nggak akan nemu hoki. Kalau kita nggak bisa ngelihat peluang juga nggak akan nemu hoki. Kita ada peluang tapi kita nggak siap percuma. Ya,
Kita siap nggak nyari peluangnya juga percuma. Jadi kita harus siap sama dua hal itu. Jadi hoki sebenarnya bisa dicari dan dibentuk. Bisa dibentuk dan diciptakan terus. Ya, bukan ketidaksengajaan berarti hoki itu ya. Ya, jadi kan kadang kan kalau fenomena saya kan, saya mah hoki gitu kan. Hoki diulang-ulang. Sebenarnya bukan itu, karena kita tahu kapan momen peluang itu datang dan kapan kita harus mempersiapkan. Ditemuin akhirnya ketemu kan gitu. Tapi Mas Pri, selalu ada pasti yang pro kontra ya. Selalu ada. Like dislike itu pasti ada. Mau di yang satu profesi, mau yang di luar pun sama. Karena memang karakter saya berbeda. Karena teknis saya juga gitu sih. Saya tuh senang bikin orang saya akan berbuat yang lebih beda daripada yang lebih baik. Beda daripada yang lebih baik. Orang udah baik nih, tapi gue pengen beda gitu. Nah, jadi kalau orang udah baik, saya tidak akan berbuat lebih baik, tapi saya akan berbuat lebih beda. Nah itu akan selalu seperti itu saya. Karena kalau berbuat lebih baik mungkin akan bisa disamai, dikejar dan tidak terlihat. Tidak terlihat. Biasa aja. Kalau beda tuh pasti bakal dilihat. Nah itu ya kan. Nah itu menjadi patokan dasar saya dalam bisnis apapun, coba aja dilihat. Ya dari PDA, dari PGP ya semua kan langkah-langkah saya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih kita bicara goal ke depan. Ya bisa jangan DP-nya aja, tapi KPR-nya. Gitu. Ada planning ke sana. Iya dong, omsetnya 150 sekarang baru uang muka, nanti kalau mau yang ngambil rumah itu bisa diajukan ke PDA juga. Jadi nanti di Long itu saya beli rumahnya. Jadi nanti KPR-nya sampai lewat kita. Bukan lewat bank. Ya minimal 10% dari yang ditolak BTN lah gitu. Atau yang tidak bank kabel lah gitu. Tapi kan saya punya bank sendiri. Yes, nah itu jadi sebenarnya sih nggak ingin ngerebut pasarnya PTN juga, enggak, karena sebesar BTN mah nggak akan mungkin ya. Akan mungkin bisa akan mungkin. Tapi kan kalau sekarang 10 miliar saya bisa cover DP-nya. Kalau 150 miliar kan minimal bisa beli ya per 100 unit gitu kan. Jadi dari 1000 unit yang dipasarkan misalnya 10%-nya yang tidak masuk bankable bisa kita biayai. Gitu. Itu menjadi target goal setting di 2022. Itu 2022 150 M. 100 unit targetnya nanti. Iya, 100 unit KPR. Nanti 2023 nambah. Salah itu. Mudah-mudahan 2025 nanti. Pertanyaan yang paling sederhana. Ya. Pusing nggak Mas Pri? Enggak sih. Karena selalu sedia obat. Iyalah. Karena gini sebenarnya, kalau kita bicara sukses tadi dan bicara masalah sebenarnya nggak ada Mas Odi. Karena sukses dan masalah itu hanya sudut pandang aja sebenarnya. Hanya perspektif. Iya, perspektif orang yang menganggap itu sebagai masalah atau menganggap orang sudah sukses. Tapi kalau bagi saya itu semua kayak apa ya? Mata morgana yang memang sebenarnya nggak ada. Saya disebut sukses dengan misalnya omset 10 miliar, tapi bagi saya belum. Dan saya harus sampai di 150 miliar. Pada saat besok nyampe di 150 miliar, belum juga. Mungkin sampai dana itu terus menerus dan nggak akan ada. Itu hanya perspektif orang mungkin terhadap saya atau kita terhadap orang lain kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada. Sama halnya dengan masalah. Pada saat kita dapat masalah apapun itu bentuknya, sebenarnya tugas kita hanya sedikit mundur dan menjauhi dari masalah tersebut, maka kita akan bisa melihat jelas masalah tersebut. Masalahnya intinya pada saat gimana? Kita lihat masalah itu dengan jelas, kita akan lihat masalah itu beserta jalan penyelesaiannya pasti. Tapi kalau kita terlalu dekat dan terlalu fokus, nah justru kita akan gini nih lah, bawa mobil contohnya, sampai buntutin mobil orang. Ya, mobil belakang orang. Nah, kan gak kelihatan samping kanan tuh gak akan kelihatan. Anda gak akan bisa bermanuver kan. Ngembutnya gimana, nyelipnya gimana, ngira-ngira seperti apa, gak akan bisa gitu. Karena sampai gitu terus monoton. Dan dianggap jauh dulu ya. Nah, sampai harus merenggang dulu supaya ngelihat ke kanan. Giel kanan, giel kiri, bisa nyelip. Dan menyelesaikan masalah kan gitu. Contoh, kalau sampai nempel gini terus nih dan terlalu dekat, kira-kira bisa nyelip gak tuh mobil truk? Ya Mas Odi bawa mobil nih, angkot kan, bannya mobil truk misalnya. Nah ini nempel nih. Nah ini kan dianggap masalah kan. Pada saat Mas Odi harus penyelesaiannya ini, jalan penyelesaian otomatis harus nyelip dong. Yes. Nah cara nyelipnya itu harus jauh dulu nggak? Jauh dulu biar kelihatan kan. Kosong nggak depannya. Setelah gitu. Kosong semua terlihatnya itu baru bisa bermanuver. Itulah masalah sebenarnya. Dan sebenarnya nggak ada kan. Kalau kita bisa lewati juga. Terus depan ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi. Pasti ada lagi. Dan itu terus seperti itu. Daripada musingnya pikir masalahnya mending menjauh itu menjauh. Tengok kanan kiri manuver lewat. Nanti depan ada siap lagi gitu ya. Nah gitu kayak semakin masalah itu semakin dipikirin malah semakin pusing. Iya, semakin dekat semakin kita fokusin bahwa gue ada masalah nih bro, ini nggak akan selesai. Tapi dengan kita menjauh sedikit, lihat kanan kiri, manuver selip. Itu aja sebenarnya. Perspektif kan sebenarnya. Perspektif tentang sudut pandang. Sudut pandangnya aja. Jadi kalau saya tanya sekali lagi, Mas Pri pusing nggak?
Nggak pernah pusing. Nggak pernah pusing. Nggak ada rasa pusing. Santai aja gitu. Karena tidur masih normal Mas Pri? Normal. 6 jam sehari. 6 jam. Santai aja. Santai aja. Oke, Mas Ri, di ending kita bakal bikin lebih sebuah relax lagi, ada sebuah segmen. Gue bakal ngajak Mas Pri buat tebak-tebakan dah. Siap, karena emang gitu ya. Tadi emang gak pusing, sekarang mau gue bikin pusing. Ya. Siapa tahu ini pusing beneran nih. Ya coba kalau bisa bikin pusing ya. Siap. Ini bakal ada gambar yang muncul di visual televisi yang ada di sini ya. Nanti Mas Pri cukup sambungkan aja dari clue-clue gambar ini menjadi sebuah kalimat. Oh ya. Oke, gambar yang pertama kita mulai buka. Nah, ini Susu ini tuh ya. ini apa? Sambungkan jadi sebuah kalimat. Ini apa sih, binatang apa sih ya? Panda ya, bukan apa sih? Koala. Koala. Apa ya? Tebak aja Mas. Gue bikin pusing kan? Ini koala ya? Koala. Iya, koala. Koala jadi Oke, 1, 2, 3. Aduh, Jawabannya lewat. Jawabannya adalah ini dia. Susun makalah. Ini kan susu. Iya. Susun makalah. Iya. Emak ini mah. Saya udah mau nebak itu sebenarnya, susun makalah. Cuma terlalu cepat. Oke. Gambar kedua Mas Pri. Kepusingan gambar yang kedua. Kita lihat. Oke. Ini ada kendaraan apa? Oke. Ya apa ya? Bentar. Jemping. Bukan. Kencing ya kan? Cingnya hilang, C-nya. Motor. Otor. Bukan motornya. Apa ya? Kalau mau stop motor ngapain? Parkir. Rem. Ini hilangin. M-nya dihilangin jadi re. Terus ini kencingnya C-nya hilangin. Oke. Bentar. Pusing beneran. Bentar. 10 miliar gak pusing. Bener pusingan begini ya. Alias apa? Hilangin. Reking apa ya? Reking. Salah. Oke. Reking bukan. Nyerah? Bukan nyerah. Bukan, salah. Apa tuh? Oke, jawabannya adalah rekening listrik. Rekening. Kan ini rem. Aduh. Ini rem hilangin, kencing jadi kening kan? Ya, rekening Logo listrik. Iya. Rekening Ada lagi. Masih ada lagi. Ngasih belum jawab nih sama sekali nih. Belum. Nah, ini termasuk bauan apa? Iya. Pete ini ya? Iya. Pete. Tambah nih. Ting tang ting 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 ting. Jenis olahraga. Iya, petenis. Iya. Petenis handal. Coba jawabannya benar nggak? Yeay. 2-1. Dia 2-1. Petenis handal. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dia pertanyaan untuk gambar yang keempat. Rajin belajar. Coba jawabannya. Yeay. 2 sama. 2 sama. Oi. 2 sama. Oke. Ya. Ini terakhir. Nah. Tuh, apanya tuh ayam bagian apa? Sahabat sejati. Satu-satu dulu Ray kan. Apa ya? Ini paha. Gue kasih paha ganti P-nya. Sahabat. Bener kan? Terus apa tuh? sahabat apa? Sahabat sejati. Apa ya? Bentar. Tikus S-nya dihilangin. Kurang dikit. Sahabat nikung. Oke, nyerah. Jawabannya adalah ini dia jawabannya. Sahabat sejati. Bener sahabat sejati tadi.
Sahabat sejatiku sebenarnya. Sejati jangan pakai ku. Oh, sahabat sejati. Iya, sahabat sejati. Sejati gitu. Sahabat sejati, bener kan? Oke, terima kasih banyak Wesley jawabannya. 2,5 Tapi berarti 2,5. 2,5 tadi kunya aja yang ke over. Nah, jadi sebenarnya ilmu marketing mah gitu. Iya. Nggak ada yang nggak bisa, cuman yang penting baca pola. Baca pola gitu. Mendekati Kalau, itu, ya, cari yang duanya bener. salah, duanya bener kan? Karena duanya polanya kebaca. Oke. Karena marketing tugasnya baca pola sih. Oke. Ya, Mas Pri, di terakhir mungkin sebagai udah bisa saya simpulin sih, berarti berapa tahun jadi dunia marketing? Kalau di 2001. 2001 berarti 20 tahun ya? Tahunan lah. 20 tahun. Pesan apa yang mungkin buat disampaikan buat mereka yang masih baru, mereka yang masih mencoba atau mereka yang lagi di fase lagi down banget tentang marketing? Jadi sebelum bergerak kenali dulu diri Anda sendiri. Kenali diri sendiri. Ya, terus sabar dan konsisten, disiplin, Sadis, sabar dan disiplin. Jadi setelah kita mengenali siapa diri kita, bagaimana, seperti apa, baru kita sadis. Insya Allah semuanya akan tercapai dan proses itu dinikmatin. Karena apa ya, segala sesuatu itu sebenarnya nggak nikmat-nikmat amat kok, dan nggak enak-enak banget gitu. Semua biasa-biasa aja. Yang penting kan prosesnya. Ya, jadi sekarang dari proses-proses itu kita menemukan beberapa fase yang harus kita ambil hikmahnya, yang mungkin itu nilainya lebih besar daripada hasil yang kita real capai. Jadi ya bahasanya kalau yang mau dimakan gini, gue ikhlasin itunya, yang penting gue belajar lah gitu kan. Nah itu kan bahasanya ya. Jadi terkadang kita harus bisa merasakan proses itu lebih berharga daripada hasil itu sendiri. Siap. Sekali lagi makasih banyak Mas Pri Ya, waktunya sama-sama. untuk Sama-sama. hari ini kita ngobrol Ya, banyak mudah-mudahan. tentang sebuah profesi, Yuk. problematika dan pro kontra. Yuk. Sampai ketemu lagi di Podcast Pro edisi selanjutnya. Ya.